Ini Abdul Qadir gimana kamu? Muridmu jadi wali, kurang manfaat. Dikasih murid mulia kudu jadi emas, kurang. Akhirnya Allah berfirman, siapa yang nyebut namamu, punya wudu, kena khidmat, kena cinta, pahalanya sama dengan menyebut aku. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat Thariqah Qadir Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Raudhah adalah taman, ada Hujurat Syarifah, ada Raudhah di Madinah, di makam Nabi. Di Palembang juga ada namanya Raudhah. Ini taman surga juga, Pak. Nah, di tempat ini dijadikan tempat kegiatan amaliyah zikir, amaliyah amaliyah mana? Kata Abah, zikir jahar, zikir khofi, modal pokok. Khotaman untungnya, manakiban bonusnya. Hari ini saya, mungkin Bapak semuanya manakib yang kedua kali. Tadi manakib di rukonya Ketua LD Kota Palembang itu Bapak Hafiz. Hari ini di Raudhah, ya, termasuk sekretariat ya Pak ya. Saya ingat ucapan Abah begini, manakib itu lebih bagus di kandang sendiri. Apa tuh kandang? Di tempat sendiri walaupun gubuk derita, daripada istana punya orang. Zikir akbar itu ini Pak, manakib akbar itu ini. Bukan manakib akbar itu di masjid-masjid yang Bapak sering lihat barangkali ya. Ada rombongan ngaku-ngaku Suryalaya manakib di masjid Istiqlal ya. Kata Abah, manakib akbar itu ya ini. Syaratnya tadi ada pembawa acara, ada bacakan Al-Quran, ajatan, ada tawa, ada bacaan. Nah, ada ini. Kenapa harus ada khidmat ilmiah? Kata Abah, karena Suryalaya itu selalu dicibirkan Bapak. Kenapa dicibirkan? Murid Abah itu kerjanya zikir, jahar, khotaman, manakiban, ya Pak ya? Dia nggak tahu makan selama manakiban atau sebelum manakiban paling enak. Kenapa enak Pak Yai? Makanya gratis. Makanya dibilang pokoknya enak pasti enak karena gratis. Alhamdulillah.
Jadi kita bersyukur Bapak, ini karomah apa ini Bapak? Saya barangkali di lingkungan manakib itu bukan barang baru. Tapi dulu tuh orang tua saya atau di kampung saya begini ini minimal ada sesuatu. Panennya bagus, manakiban. Anaknya dapat jodoh, manakiban. Di Abah itu tidak ada batas. Gak ada kudu malam ini, hari ini berkali, tidak. Siapapun yang sudah ditalkin boleh manakiban. Misal Bapak sudah ditalkin semua nih. Anak Bapak 3, istri. Contoh Bapak punya anak, suami, istri, berarti 5, bisa manakiban. Ya, bisa. Protokol bapaknya, baca Quran anak yang besar, baca tasbih anak yang kedua, baca tawasul anak. Nah, perempuan boleh gak? Boleh Bapak. Yang larang siapa? Yang baca-baca gua. Apa urusannya? Di Abah Hanam itu tidak ada pembatas. Dulu suka ada. Udah saya berantas Bapak, orang yang udah meninggal. Kalau orang yang baca mankobah harus begini, baca tasbih harus begini, dijawab oleh kesirat yang sudah ditalkin boleh. Jadi protokol boleh, jadi Al-Quran. Makanya suruh ikhwan siap semua Pak, tapi kebanyakannya siap baca Quran, tawasul, mankobah, apalagi ceramah. Pada ceramah paling gampang Bang. Contoh begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah dan isinya sahabat seperti yang pertama. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Itu ceramah juga. Awas Pak ya. Sekarang sudah enak Suralaya, sudah ada lembaga dakwah. Ada lembaga dakwah. Ada singkatan Pak, AAL. Apa itu AAL? Amankan, amalkan, les. Mudah-mudahan kita masuk tiga-tiganya Bapak. Abah sering nanya bukan punya mobil berapa, enggak pernah. Punya istri berapa, enggak Pak. Apalagi suami. Ya, yang ditanya kumaha, khotamanana, kumaha, manakibat, ngerti Sunda? Bagaimana khotamannya? Alhamdulillah Abah di Raudhah ini kegiatan khotaman, alhamdulillah. Manakibat, nah di Banten suka ada begini Pak, latihan manakib. Boleh-boleh aja bahas itu Pak. Artinya pembelajaran gitu ya. Karena untuk siap-siap ketika di tempat orang banyak. Padahal latihan begitu di tempat banyak orang banyak juga. Masalah bacaan tadi Pak, baca Quran, syukur-syukur ikut tuntunan sana. Di bulan ini baca suratnya surat Isra. Bulan kemarin ya bebas Bapak ya. Makanya nanti LDD bidang amalia tolong, oh di bulan ini suratnya ini, di bulan ini ditempel Bapak, ditempel minimal hafal selama 12 bulan itu tadi. Nah sekarang di bulan Rajab, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Boleh Bapak. Oh nggak bisa baca kulhu 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti dijawab. Allah jawab boleh Ibu, bukan cikir kopi itu. Ini pada yang Quran. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Balik lagi 1000 kali, didengerin gak Bu? Kabul. Nah, jadi siapapun ikhwan ini boleh, ceramah juga boleh, tandi di rumah pelajari. Saya kesini bawa oleh-oleh buat Palembang. Untuk apa Pak? Mempermudah. Tidak di rumah, cuma saya kebetulan orangnya rajin. Boleh muji dikit Pak ya? Setiap bulan saya pindahkan. Misal di bulan ini mankopatnya 2, saya bikin 1 ini. Saya kasih bulan Rojab. Untuk apa? Ketika yang suka baca mankopat tidak hadir. Tidak? Nah, semuanya harus siap. Nah, ada buku. Oh iya, gak usah nyari. Gak usah nanya. Pak Yai, bulan ini mankopat ke berapa? Capek deh. Capek deh. Nah, tolong dari Mas Sony lagi di fotokopi. Yang pengen modalin loh. Ya. Kira-kira berapa tuh? Yang 12 buku itu. Habis ke 100.000. Gak nyampe kan? 27 boleh mesen Pak. Pesan. Untuk pembelajaran di rumah. Kalau 1 buku puyang Bapak. Tahu puyang? Nah, sengaja saya udah kirim ke Malaysia tuh Pak ya, gratis ongkirnya. Ongkir sama sih Pak? Ongkos kirim ya. Ya jadi saya kasih oleh-oleh buat ikhwan-ikhwanku yang Palembang. Ibu-ibu mesen boleh, bapak-bapak gak berubah Pak, sama mankopanya, cuma per bulan. Jadi enak, oh bulan ini itu aja yang dibawa, bulan besok sahabat itu aja yang dibawa ya. Jadi gampang, dipermudah. Kenapa? Tidak pernah mempersulit muridnya. Udah ketahuan gak pernah pegang buku, dikasih tembakan lagi, baca mankopat, kaget Pak, dikasih buku setebal, mau nanya gengsi, geng, ayo aja sampai bukannya ngucap Pak, gak lama-lama kan kentut Bapak. Nah, jadi insya Allah Bapak silakan ke LD itu Bapak Hafiz ya, Mas Sony, saya bertokopi, atau guru kita Kang Icep, boleh Pak, silakan mesen dari sekarang ya. Itu biayanya semuanya 12 buku itu 27.000. Sudah saya tanda tangan, artinya tidak boleh dipalsu. Kalau palsu gua santet loh. Awas jangan dipalsu ya. Mempermudah. Nah, kenapa? Saya prihatin di mana-mana itu. Bukunya tebal, kadang-kadang naruh mankobat itu sembarangan. Kan ada tanbih, ada tawasul, ada naruhnya di bawah koran, kurang ajar kan tuh. Padahal si Abdul Qadir tadi Pak, belum lahir aja sudah ada namanya. 300 tahun ke kelahirannya, dia udah termasyhur, sudah disebut bahkan dalam mankobat tadi ada orang, alah bohong, hoak. Apa yang terjadi? Wali itu dicabut kewaliannya Bapak. Bayangkan Bapak, berarti mulia. Kemudian apa lagi? Ketika Nabi mau Mi'raj, Isra wal Mi'raj, kena malaikat Jibril bawa buruk. Buruk yang dibawa Jibril itu buruknya yang kurus Pak. Kenapa yang kurus? Karena buruk itu mendengar bahwa di bulan Rajab Nabi akan diundang Allah, pasti mengendarai. Kenapa sekarang nggak ada Airbus? Nggak ada Pak. Tahu Airbus? Jet nggak ada. Menggunakan buruk itu hewan panjang Pak dia Pak. Warnanya putih, ada sayapnya, tapi tolong jangan dikasih muka perempuan. Orang ngajar tuh orang tuh. Masa Nabi naik buruk, ya buruk itu mukanya perempuan cantik, ada sayap, itu namanya penghina. Nah, pasti pernah melihat, saya juga pernah lihat, langsung ada keputusan dari MUI dan NU Jawa Timur, barang siapa punya gambar itu wajib dibakar.
Itu kejar orang Yahudi, Pak. Ya Yahudi itu hina benar. Nabi tukang kau, Nabi tukang, Nabi masih sedikit, Pak. Nabi Daud 100 istrinya. Nabi Muhammad berapa? 9, Bapak. Yang lain ada yang 1000. Waduh, gilirnya gimana, Pak? Firaun aja 7.000, bininya 7. Waduh, gilirnya gimana, Pak itu? 7.000 itu ya. Jadi alhamdulillah di Raudhah ini dijadikan taman, Pak. Mungkin barangkali Bapak di rumah sedang ya Muhammad datanglah ke sini. Mungkin dia dilarang kali ya. Apa zikir silakan. Karena Abah itu sangat apa ya? Situasi dan kondisi di mana Bidor bin Sadidin di mana cukup. Nah, barangkali di sini boleh buat latihan. Ya Latif, coba di mesin orang. Yang datang bukan ya Latif, Pak Latif. Kenapa kamu manggil-manggil saya? Nah ya, ini bersyukur Bapak. Ini adalah tempat latihan kita. Silakan Bapak bawa buku datang sini, tolong saya dengarkan nih Pak Ustaz Cecep. Saya baca Manqobah, baca Tanbih, baca Tawasul. Ya, saya hafalnya semua Pak, bukan dihafal, sering dengar. Sering. Insya Allah kalau Manqobah tadi sudah dicetak secara per bulan, cepat hafal. Bulan Syaban ini di bulan Ramadan, apa Manqobahnya bulan Ramadan? Syekh Abdul Qadir diundang buka puasa di rumah 70 muridnya. 70 percaya? Udah percaya aja. Lu puyeng-puyeng amat. Oh, yang bener nih 70. Memang kenyataan. Syekh Abdul Qadir lahir 1 Ramadan, Bapak. Lahirnya 1 Ramadan hari Senin. Tuh. Ketika Syekh Abdul Qadir lahir ke alam dunia, lahirlah 1100 laki-laki. Semuanya jadi wali. Nah, beda Syekh Abdul Qadir dengan anak kita. Syekh Abdul Qadir lahir Ramadan, Bapak, tidak pernah nyusu di siang hari. Gak pernah itu. Nyusunya kalau sudah malam. Beda dengan anak kita. Lahir imsak, dari imsak sampai maghrib. Habis maghrib, bapaknya dah apa? Biar bergilir. Nah, pernah suatu kejadian di masyarakat itu gak bisa ruyah, Bapak. Gak bisa lihat bulan. Waduh, bingung. Akhirnya datanglah ke rumahnya ibunya Syekh Abdul, nanya, Syekh Abdul Qadir tadi makan nete gak? Dijawab, Syekh Abdul Qadir anakku tadi tidak yuk. Pas dia balik, rupanya tetangga kampung sudah puasa tuh. Nah, untuk kita nih ya, pemerintah ngadain rukyat ya, ada kan, menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Kita lihat almanak Abang. Saya megang almanak Abang kurang lebih 17 tahun. Selama 17 tahun itu, awal Ramadan, akhir Ramadan tidak pernah bertentangan dengan keputusan negara. Gak pernah coba. Dan abangnya sombong sekali. Di Banten banyak yang sombong, Pak. Mari kita Ramadan duluan. Mari kita buka. Kenapa sombong? Yang gak puasa juga banyak, Pak. Betul. Ya. Ini kebanyakan yang ramen itu yang gak puasa biasanya. Kita lebaran duluan. Kiaiannya udah lebaran duluan. Boleh-boleh aja. Gak puasa juga, gak ada yang larang. Ya. Tapi kita alhamdulillah Bapak silakan. Bagaimana Pak Yai caranya? Begini. Kalau tanggal 11 Ramadan hari anu, pundurkan aja. Kalau Syawalnya tanggal anu, Manaqib 11, pundurkan aja. Itu makanya wayahnya. Setiap ikhwan punya alma. Udah pada beli belum? Udah, alhamdulillah. Ini rahasia almanak Abah. Foto Abah itu bukan foto sembarangan, bukan mengkultuskan. Di Suralaya tidak ada kultus, di Toriko tidak ada memuliakan guru. Seorang guru yang dimuliakan. Pernah kejadian di Karawang, tinggi almanak segini. Kejadian di Karawang itu banjir 2 meter, Bapak. 2. Apa yang terjadi? Itu kalender Abah segini tidak disentuh air. Pernah kejadian lagi di Jakarta Timur, Pak. Istrinya sudah akhwat, rajin manakib, suaminya belum.
Pas dia balik, foto apa disobek-sobek Pak. Kalendernya dia jengkel, dia pulang kerja, suami istrinya mana. Makanya pelajar buat ibu, kalau mau menakib lapor papa dulu ya. Pak, ada apa mama mau menakib. Kata suaminya, silakan tawarin sama ibu, mau tidur dulu nggak Pak? Ini bukan porno, bukan. Artinya jangan sampai terjadi di Bekasi, di Jakarta Timur. Foto apa itu, suaminya gila sampai sekarang Bapak. Suaminya gila. Apa isi jananya Pak? Ya gimana? Ya sudah gila kan susah. Ya sudah gila apa? Bukan yang marah Abah Anom, yang marah adalah Allah Bapak. Paham ya? Abah Anom tidak pernah marah. Apalagi sampai bikin orang gila, diomelin orang, dipitnah orang, dicaci orang, yang nyacinya dikasih beras, dikasih duit, dikasih daging. Ada gak manusia? Awas jangan salah paham. Yang marah itu Allah. Nah, kemuliaan si Abdul Qadir bukan si Abdul Qadir yang minta, Allah yang memuliakan Bapak. Contoh, ada orang perempuan mahabbah kepada si Abdul Qadir. Seorang perempuannya cantik Pak, masih gadis, bukan nenek-nenek. Lagi mandi diincar apa? Hidung bukan hidungnya yang belang Pak. Apa sih hidung belang apa sih? Ya, hobi. Ketika mau diperkaos, ya lu perkaos apa sih? Dia memanggil ya Tuhan, tiba-tiba bekiak atau bekiak. Bekiak siapa melek menghadap sampai mati. Tuh. Jadi ibu bapak, inilah untungnya kita. Makanya dalam tarikoh ada robitotun. Robito kepada Abah Anom boleh, robito kepada Syabdul Qadir boleh. Apa robito? Nyambungkan rohani. Makanya pakai sirat, maaf kepada mana tidak pernah berombongan. Karena Pak Yai pernah dulu dikawal kan. Pak Yai tanya, ini 6 orang, kenapa kamu berani? Karena ada Pak Kiai. Kalau Pak Kiai takut, saya juga lari. Kurang ajar kamu. Kan rombongan saya kan banyak tuh ikut. Kenapa kamu berani lewat hutan belantara begini? Kan ada Pak Kiai. Kalau Pak Kiainya takut, saya juga kabur. Percuma bawa lu, gua kagak mau. Nah ini, la takhaf wa la tahzan innallaha. Ini janji Allah. Jangan sedih, jangan takut, Allah bersama. Kalau kita tidak ditakdir bersamanya, bohong Bapak. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, bila mana umatku bertanya tentang aku, jawab, aku ini sangat dekat. Saya pernah dipesan bapak saya tahun 91. Kalau kamu ingin ke Mekah, kalau kamu ingin hidup negeri nyaman, berkah, cari guru yang ke Mekah 1 detik. Ayo, angkat tangan. Ada nggak? Ada nggak? Naik pesawat 9 jam, kapal laut sebulan setengah PP, 1 menit. Apalagi kata bapak saya, kalau kamu nemuin orang hebat, pokoknya gagah, ditembak kamepan, kena pelornya nggak ada, dibacok gak beban, kena goloknya juga terbalik. Kalau dia tidak sholat, lawan. Saya jawab, Pak, mana ada orang hebat gak ibadah, lawan. Apa nih maksud bapak saya ini? Ya udahlah, 2002 saya bertemu dengan Abah Anom. Inilah yang dikatakan Abah ke Mekah sedatik dengan zikir di dapur, ingat Allah, di sumur, di pasar, dimanapun, lagi makan ingat Allah, lagi minum ingat Allah, lagi ngerokok. Dengerin ibu jangan ngelarang suami ngerokok. Saya akan buktikan hari ini keutamaan rokok. Udahlah kan gini. Terusin jangan nih. Terusin jangan. Dengerin. Setan khalaqtani min nar. Al-Quran tuh Pak. Aku diciptakan dari api. Ketika kita megang rokok,
Kan ada api, Pak. Cus, anak setan menggoda saya. Anaknya, bukan emaknya. Kata emaknya, jangan tong. Kenapa? Kisirat itu lagi megang api. Kita dibuat dari kisirat itu CS kita. Kan semua logika, Bapak. Pakai lo. Jadi abahan itu sesuai. Nah, akhirnya apa? Oh, setelah zikir hobi, haji jadi haji mah berangkat mengendarai kapal. Haji jadi mah itu adalah ditanamkan kalimat thayyibah ismu zati qalbu kita. Ini sudah haji jadi semua. Amin. Amin. Tuh diem aja. Haji jadi, haji tarekat jadi, haji syariat tuh. Wukufkan di sini, tawafkan di sini, sa'ikan di sini, jamarat pun. Ya Rabbi bil Mustafa balik mako, wafir lana, ya wasial. Apa makna orang hebat tidak sholat? Padahal orang itu pasti sholat, Pak. Duhanya rajin, tahajudnya, dalailul khairat hatam, nur buat hafal, sholawatan hatam, dia membaca kapan? Gak sholat lawan apa? Sholat itu di dalam Allahu Akbar. Cuma banyak di TV so pinter. Khusus sholat itu Bismillahirrahmanirrahim dipindahkan dalam hati, itu namanya doa. Ada lagi pengen lebih khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, itu batal, Bapak, batal. Cuma sekarang kalau kita tidak belajar zikir, semuanya jadi juri sholat. Tahu juri sholat? Di brengsek iman nih nggak enak banget, itu juri, Pak. Itu sering begitu. Benar, ini imam brengsek gak enak amat nih, badan panjang, itu juri. Benar. Contoh di bulan Ramadan, Bapak kalau taraweh pengen yang cepat, pengen yang lambat. Betul kan? Coba kalau imamnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, taraweh 20 rakaat. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, akhirnya timbul brengsek, itu batal, Bapak. Padahal kita gak ngomong, hati kita ngomong. Ini emang brengsek, rukul apa bener, sujud lama, bablas amin apa. Nah, dengan ditalkin zikir kopi, ketika digoda butuh, buru-buru ingat kepada kenal monyet? Monyet sama tupai besar mana? Monyet. Yang bisa ngebolongin kelapa, tupai apa monyet? Hei, tupai alias bajing bajing aja dia pakai loncat. Kalau ada orang jago ngaji, semuanya kalau dia tidak ditanamkan zikir di kolbunya, sama dengan monyet menggulung-gulung kelap, dilihatin lagi, tapi seekor bajing kecil mungil, dia bisa ngebolongin, dia bisa makan, rasanya kelapa. Sama dengan kita, Pak, kita ini bajing. Nah, kita jujur, kita mengaji nggak bisa, ya, duit nggak punya. Duit kagak, hutang bang, jujur aja. Tapi alhamdulillah kita dapat pangkat seperti bajing, bisa makan rasanya kelapa dengan apanya dulu? Air kencing, coy. Gak langsung dibolongin, dikencingin dulu. Hari ini, besok baru dibolong. Dan hebatnya bajing itu gak pernah ngebolongin kelapa muda, gak pernah itu. Nah, kenapa? Dia bolongin kelapa yang sudah keluar santannya. Apa itu santan? Nah itu ya. Jadi monyet-monyet besar itu banyak sekarang, Pak. Monyet-monyet, selamanya hebat, ininya hebat, ya. Tapi kalau diukur imannya, katakan yang Nabi, sebagaimana panah lepas dari busur.
Ini yang kita ngerikan Pak. Alhamdulillah kita dipilih ya oleh Allah melalui musik, ditanamkan zikir jahar, zikir beres dahar. Alhamdulillah. Zikir jahar, zikir beres dahar. Udah pada ngopi belum nih? Isra adalah, jangan bingung Pak, urusan Allah mah mudah. Ingat riwayat dalam Manqabah Syekh Abdul Qadir ngamuk. Pernah ngamuk Syekh Abdul Qadir Pak? Begini, ada seorang ibu nangis anaknya nyempung di laut. Dia yakin Syekh Abdul Qadir itu seorang doa aja diijab. Datanglah ke Masjid Qadir, ya Syekh, anak saya nyempung. Dan yakin anaknya sudah innalillah wa inna ilaihi. Syekh Abdul Qadir balik ke rumahmu, sudah ada. Senang kan Bu? Lari ke rumah, nyatanya belum. Tapi yakin lagi si ibu ini. Datang lagi. Ada 2 kali. Kalau kita kira-kira ketiga kali datang lagi enggak? Oh brengsek nih kisiran nih. Gua minta doa, gagal maning, gagal, brengsek lu. Ya kan begitu manusia mah. Kita mana? Oh Kiai gak manjur, bukan gak manjur. Berarti menyanyi gak ngebul Pak. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir, ya agak lama. Ada. Lari, nyatanya ada. Syekh Abdul Qadir ngambak Pak. Atau ngambak? Ngerajuk. Allah terlalu kepada saya. Bukan Abu Omar, bukan. Sungguh terlalu. Katanya saya kekasih. Loh kenapa urusan si ibu ini satu anak aja sampai berkali? Allah ciptakan 7 lapis langit. Allah ciptakan 7 gadisnya. Kun. Akhirnya kata Allah, hai kekasihku, jangan ngambek ente. Kata Allah, kau bilang pertama ada, memang betul, gak salah. Baru dikumpulkan tulangnya oleh malaikat. Kau bilang yang kedua ada, tidak salah, baru dibentuk. Dan kau katakan ketiga ada, pas saat itu sudah berbentuk, ditiupkan roh, diangkat, dibawa. Sekarang kamu mau apa? Allah nawarin. Allah nawar. Apa jawabnya? Allah khalik, saya makhluk. Udah begini aja lah Syekh Abdul Qadir. Kalau ada orang Palembang, perempuan dan laki-laki ketemu kamu hari Jumat, ku jadikan wali. Kurang manfaat nih. Kurang. Kayaknya kita kalau Syekh Abdul Qadir jadi wali semua nih Pak. Udah begini aja lah. Barang siapa ada muridmu di Palembang, lelaki perempuan, ketemu kamu hari Jumat, lihat gunung jadi emas, jadi apalagi ini. Tapi bapak dan ibu pasti milihnya yang kedua. Mau jadi wali apa punya emas di gunung? Ayo, pasti saya juga milih emas segede buat kita jual, bikin rumah 10 tingkat, beli mobil 4, beli istri. Ini Abdul Qadir, gimana kamu? Muridmu jadi wali, kurang manfaat. Dikasih muridmu lihat gunung jadi emas, kurang. Akhirnya Allah berfirman, siapa yang nyebut namamu, punya wudu, kena khidmat, kena cinta, pahalanya sama dengan menyebut aku. Coba bayangkan Bapak. Makanya ini makalah gitu, kerjaan kiai. Makanya banyak yang marah kepada Abah. Kenapa kita dikasih? Di Banten Pak, enggak kebagian ente. Enggak kebagian. Syaratnya berat. Usia harus 40 tahun. Pernah mondok? Lewat. Dan apalagi tobat 2 tahun, istighfar tiap hari 1.000. Berarti tiap waktu 200. Pernah? Gak pernah. Pernah tahajud, gak putus 2 tahun. Apalagi ini Pak, lagi enak tidur suruh sholat. Gak kebagian Bapak ini. Abah Anum hebat. Apa jawab Bapak? Manusia semuanya umatku, semuanya tentang Nabi. Kata Abah, berkata Abah,
pengen selamat dunia. Yang ditalkin itu adalah mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Hai para wakil talkin, kasih kabar gembira, yang ditalkin itu dipilih oleh kan kita tadi judulnya nggak bakal masuk, Pak. Harus umur 40 tahun, harus mesantren dulu, harus tobat dulu, harus tahajud. Nah kita mah tahajud gak pernah, tobat juga gak pernah, mesantren apalagi lewat aja. Tapi ini dipilih Allah, berbagilah Bapak. Saya bisa berkali-kali ke Palembang ini wasilah Abah Anom. Abah Anom, Pak. Loh, saya ditalkin oleh Abah Anom 2002. Dari 2002 sampai sekarang saya selalu makan minum gratis. Bener gak? Makan di sini gratis. Di sini alhamdulillah Ibu, sampai saat ini saya belum pernah beli beras. Yang beli ini saya. Ya artinya berkala. Saya sebulan itu paling banyak makan di rumah, paling 4 kali. Dan Umi selalu bilang, percuma ngajak saya itu. Segitu banyak makan, pas yang dicarinya ikan itu jengkol, Pak, bisa ngusir setan. Astagfirullahaladzim. Setan bisa ngusir ketika setan jengkol ya. Jengkol. Ketika narik lelet. Nah, 1, 2, 3. Ini jalan setan. Ilaha illallah 7 latifah tepat jalan, berarti setan tidak masuk dari. Kebetulan kita habis makan waduh, ini kata setan mau jengkol kagak jadi itu. Nah ini logikanya nyata Bapak, memang penumpangnya setan masuk sini, cemen setan, cemen. Yang paling dasar setan masuk di hati kita. Para ulama membagi penyakit setan itu ada 62. Tapi kata Abah, jangan banyak-banyak, yang 6 aja singkirkan. 1 penyakit yang paling Allah benci adalah yang sombong di dunia siapa? Kenal Firaun? Kenal? Gak usah kenal lah Firaun. Yang kedua apa? Serakah. Siapa yang serakah? Namrud, Bapak. Kenal Namrud? Itu saya buka hari ini, Pak. Mudah-mudahan kita jangan meninggal hari Rabu. Mudah-mudahan kita udah belangsak susah meninggal hari Rabu. Nauzubillah, saya doakan meninggal Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Kena yang meninggal hari Rabu, 1 Fir'aun hari Rabu. Haman hari Rabu. Namrud hari Rabu. Abu Jahal Rabu. Buset. Isinya Nabi Lut. Saya doakan mudah-mudahan ibu mati jajan hari Rabu. Amin. Lah, saya pernah nanya Pak, itu langsung Bapak saya meninggal. 2 bulan saya nanya Bapak, ada seorang kiai, kok dia rajin ibadah? Loh kenapa meninggalnya hari Rabu? Kamu tangguh hari Rabu? Enggak. Yang mati hari Rabu 1 2 Obil, Fir'aun, Namrud, Haman, Abu Jahal. Siapa lagi? Yang beresek aja tuh. Saya doakan mudah-mudahan kita mati dan hari Rabu, Bu. Andai kayak Rabu ya nasib lah. Nah kita nawarnya gimana? Yang penting la ilaha illallah. Intinya Bapak, hari apapun kalau nggak zikir percuma. Dia meninggal hari Jumat, kalau tidak zikir maaf coy. Ya Pak ya. Tadi saya cerita di mana tuh, di kantornya Pak Hafid. Ada orang dari Mekah Bapak. Orang dari Mekah kan suka diajarin, kamu pulang dari Mekah jaga ninggalin berjamaah 40 hari. Pokoknya rajin lah pulang dari Mekah. Ada ilah kalau dia punya bekal. Pulang dari Mekah gak punya duit, ya dagang. Ini mah kebetulan uangnya banyak, berasnya banyak.
tiap hari dia berjamaah subuh, lohor, asar, pokoknya beres 40 hari dia masih nyambung Bapak. Orang bingung. Orang-orang dia paling lama 40, rupanya Bapak pas 41 ada laki-laki meninggal. Terusin jangan Pak. Umurnya 40 tahun. Dia punya anak dua. Kira-kira istrinya nenek-nenek apa muda? Kena suaminya 40. Semua tidak ada yang tahu Pak, hanya dia yang tahu. Gak ada yang tahu. Ya ada yang bilang, oh hebat berat Pak Haji ini, udah 40 hari masih datang kerja. Rupanya yang kedua lain, karena ada jahe. Apa jahe? Janda Hera meninggal samping masjid Bapak. Dan dia datangnya selalu di pintu Mas. Asal datang masjid, Rabbana ya Rabb, nengok lagi Rabb. Pas meninggal susah. Padahal kata orang, wih hebat loh, berjamaahnya rajin, sholatnya kok matinya udah mati-mati Pak. Akhirnya ada temennya yang tahu, temennya yang bukan buka aib, dia bilang demi kemudahan supaya cepat kalau ada saya gampang Pak, kalau gak mati ambil tabang cekek aja lehernya Pak. Kalau saya dia mangga cerita, dipanggil keluarganya, ibu jangan marah, kita lihat orang tua kan kesian begini nih, mati enggak hidup. Orang juga bingung, pulang dari Mekah kan masih bersih Bapak ya, bagaikan bayi baru. Kenapa 45 hari boleh Mekah kok matinya ngap-ngapan begini? Setelah 40 hari dia berjamaah terus, ke 41 42 ada tetangga masjid meninggal. Kebetulan suaminya masih muda, istrinya juga. Daripada keduluan orang, ya udah jatuh senang. Daripada keduluan, nah ilah kunci lah. Orang di masjid belum tentu bagus, orang yang di pasar belum tentu jelek. Nah kita di masjid bagus, di pasar kenapa? Dimanapun ingat Bapak, ini rasa zikir ya. Di dapur ingat Allah, di sumur, di kasur jujur cuma di kasur mah kadang-kadang ingat, kadang-kadang blank ya, sama manusiawi Bapak iya. Di dapur ingat Allah, di sumur, di kasur interupsi, kadang-kadang ingat, kadang-kadang ya sombong lu. Yang ingat cuma kuku bima, orang kuat gini duh, singkatan Bapak. Kuku bima itu sing orang kuat bini. Sebetulnya bisa Ibu, ini bukan guyonan, ini nyata. Jangankan di tempat tidur ya, di liang kubur pun kita bisa berzikir. Cuma tolong kepada saya, ikhwanku, jangan gagal paham. Ada kejadian di Banten Bapak, orang tuanya sudah ikhwan, emaknya sudah akhwat, datang calon mantunya Pak Yai, tolong dital. Udah beres talqin kan nikah tuh Pak. Saya diundang, saya hadir. Ya kena jamaah. Setengah bulan datang ke rumah emaknya. Assalamualaikum. Ibu, gimana hajat? Berkah, tau berkah? Yang undangan banyak, hasilnya juga nggak punya. Mau laporan Pak Yai, kenapa? Malu nggak ya? Ada apa? Bagusnya malu-malu. Biasanya pengantin anyar itu, pengantin baru itu mandinya berapa kali? Gua nanya sama lu. Ayo, hei, berapa kali mandi? Subuh mandi jam 9, jam 12. Kalau belum baal, belum berhenti tuh Pak. Tahu baal? Pak begini, ini Bapak setengah bulan gak pernah mandi. Berapa hari? Udah 16 hari Pak Kiai. Lah kenapa sih itu belum mandi-mandi? Kan kata Pak Kiai, di dapur ingat Allah, di sumur
Di kasur rupanya bapak gagal paham, tawaju goblok sih ya. Kapan main? Kapan main? Yang di bawah udah begini aja. Lah, itu namanya gagal. Goblok sih ya. Makanya bapak kayak kalau nalkit, kalau belum jelas ya belum mulai. Ini akibat gagal paham ini. Di kasur pengantin baru tawan, ya berhari-hari ya gagal nenek. Ayo aja. Ada lagi Pak, Nabi pernah bersabda, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kaget sahabat, perang Handak bikin parit kecil, Uhud sahabat Hamzah terbunuh kecil, Badar kecil, musuh paling dahsyat adalah antara dada kanan. Alhamdulillah kita wasilah ditalkin Abah, minimal lagi dingin ya, lagi lupa ingatkan, lagi putus, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua usul khatimah ya. Silakan Bapak minta panjang umur, boleh minta panjang umur, cuma tolong ya panjang umur itu jangan sampai, wah takut sama gua sampai keren. Makanya kisah jadi kalau keras tuh takut sama gua. Wah, gua dikerjain begini nih panitia nih. Dah. Minta umur itu jangan panjang. Saya sering bilang, umur itu panjang tapi berkah. Kalau Bapak mau 1000 tahun saya doain. Ya kita doain, cuma saya emang gak mau. Kenapa Pak Yai? Kalau 1000 tahun orang lain udah mati semua, saya sendiri loh, giliran mati mandiin, bungkus, nyolatin, gali kubur, masuk kubur, doain, mau begitu? Mana Pak Bur? Jangan mau, jangan 1000 tahun jangan. Yang penting bar, ya Allah, tawil umurona 1000 tahun. Wasul ajar saudara 1000 tahun dikabul oleh Allah. Kita udah mati semua, tinggal dia. Nah, Israel datang cabut, siap lo sendiri, gak ada yang nalkin lo, gak ada yang nalkin. Nah ini jadi mintalah sedang-sedang saja itu. Rezeki halalan thayyiban, rezeki yang halal yang baik. Kasih tahu kepada Bapak, barang halal tidak pernah bikin penyakit. Tidak ada tuh Pak. Kena halalan, contoh sate kambing dan durian. Itu bohong, bikin darah tinggi. Bohong, itu palsu. Ada juga saya ke rumah Mas Tony, habis makan sate, ada kacang sini Pak. Habis makan durian, kehabisan, itu yang bikin darah. Benar? Ini ngerti nggak nih? Saya datang ke Pak Haji Teguh, habis makan habis makan nah di sini bekas kacangnya kan sama kecap Pak. Di sini durian, nanya Pak Haji Teguh masih ada, oh maaf pakai habis, itu bikin darah saya naik Bapak. Benar? Tapi nggak ada makan sate dan durian bikin darah, asal makannya diatur. Ini udah ketahuan, udah 60 tahun, sate 40 tusuk. Udahlah, rajin manakim. Saya bangga banget di Palembang ini ada pindang Pak. Saya alhamdulillah Haji pulang dari sini badan saya naik. Bapak bukan bohong Pak. Lu percaya nggak Pak buat naik timbangan? Kalau nggak percaya telepon Umi, nanti kalau balik. Mi berat nggak? Berat, berarti. Lu ngerti nggak? Isi Rajudin asal dari Palembang, badannya naik, berat. Bapak nggak percaya? Silakan telepon Umi kalau saya udah di Tangerang. Mi gimana? Berat, berarti. Nah, kita itu toriko itu jangan bohong lah. Jangan bohong. Saya mah bukti aja, gak percaya telepon aja. Assalamualaikum. Loh, dari mana ini? Saya bulat tiba.
Dari mana? Palembang. Ngapain? Kata Pak Yai badannya iya memang berat benar sampai hiburan Bapak, hiburan kan boleh. Contoh Pak, suka ada orang iseng begini, orang torikot ketawa bercanda lah. Rasulullah sering guyon. Pernah suatu hari saya dipanggil, Ali sini, ada bapak-bapak kan mandu. Kita makan kalau sekarang kacang, di sana yang putih namanya kacang Arab, yang putih apa namanya? Yang putih, almond. Itu ada satu ini. Sayyidina Ali iseng Pak. Setiap habis makan almond, kulitnya ditaruh depan Nabi. Habis itu ngomong Sayyidina Ali, ya Rasul, kayaknya Rasulnya udah lama nggak makan almond. Loh kenapa Ali? Itu kulitnya banyak. Iya Li, udah lama. Kamu ini lebih rakus, kok kulit-kulitnya dimakan. Itu kan bercandaan. Dikira Rasul gak lihat, kulitnya ditaruh depan. Sayyidina Ali ngomong, ini Rasul rawong rakus amat. Ya, makan kacang apa kulitnya sedung. Apalagi kamu Li, saking rakusnya kulit kacang. Abah juga sering Pak di Suralaya. Kalau itu dibayar ini, murid Abah tegang gitu. Ih, cepat mati. Nggak percaya, saya punya ayam. Gini aja mati, Bu. Yang happy lah. Ini udah malam begini, mana ada pakai takim gila begini. Nggak ada, Pak. Yang lain mah serius saja. Mari kita yad'una ilallah. Amalkan dakhali. Maaf Pak, kita sudah murid terbaik ini di dunia ini. Yang sudah ditarget itu murid pilihan. Orang belajar ilmu thariqah, orang belajar ilmu tasawuf, kalau belum ditalkin, maaf, seperti monyet yang gulung-gulung kelapa. Kita gak punya ilmu thariqah, gak bisa ilmu thariqah, gak bisa ilmu tasawuf, tapi sudah ditalkin, maaf, kita bajing yang lincah. Nah, kita bajing biar kecil, biar bodoh kita bisa ngelobangin kelap, biar bodoh kita tahu apa nih Pak? Mek diketok-ketok dikir hobi gitu. Alhamdulillah. Masa Allah jam 12 Pak, ini ranking kayaknya nih. Ya, yang penting gini, kita saling berdoa Pak ya. Bapak sehat, Ibu sehat, saya juga sehat ya. Insya Allah saya masih lama di Palembang Pak. Udah palap, udah pening, udah pening, tidur sendiri. Nah, ini kan nyata Bapak. Dah coba makan. Tapi kalau begitu jauh di mata dekat salah coy, HP. Kurang gol juga. Kalau dulu jauh di mata dekat, sekarang mah Ibu jauh di mata dekat ya HP. Ya kalau kata Umi Abah Nona bikin cerah. Nah saya mah bukan kiai, saya mah nggak bisa ngaji, makanya saya mengajakinnya happy ketawa ya Pak ya. Jangan lagi ngajak ketawa enggak. Wah Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', rawahu Muslim. Jamaah yang saya hormati, hadis diriwayatkan oleh menerangkan barang siapa ya jamaahnya ngerti apa tahu. Nah ini kan paham Pak, paham kan? Paham apa gua ceritain tadi? Yang penting kalau kata Gus Dur begini Pak, jawab Gus Dur nih, dengarkan ceramah terakhir. Ceramah terakhir apa tadi? Jauh di mata. Ya udah itu aja dulu ya Pak. Ya Pak ya, udah ya Pak ya. Mohon maaf, mohon doanya. Ya besok malam kan perjuangan agak lumayan malam minggu ya.
udah ngimamin sholat, zikir, tahlilan, isya zikir, khotaman, manakiban, khotam. Kita sepakat yuk, ada Bang Adi, besok 10 menit apa 2 jam khotamannya. 2 jam Pak ya? Ya, awas lu 2 jam kabur gua ajar tar. Ya, nah jadi khotaman itu Bapak punten Pak ya, asal rajin. Khotaman itu untungnya Pak. Saya punten di Perum ini saya bagi-bagi rahasia saya kok bisa kebeli rumah. Rumah saya itu dulu satu, yang satu rumah dekat musola. Akhirnya minta ya Allah, barokah khotaman saya pakai kebeli rumah. Alhamdulillah saya khotaman 40 subuh Bu Haji Latifah, rumah itu kebeli. Berapa harganya? Masih murah, 45 juta pada waktu itu. Sudah kebeli yang nomor 12, rumah saya kan 11, 12, 13 Pak. Ya, nggak ada 13 nomor sial katanya. Rumah saya itu 11, 12, 13. Yang 13 ada orang bos, orang kaya, nggak pernah nanya saya, nggak pernah itu. Itu sombongnya bukan main bos itu. Suatu saat datang ke rumah nawarin, kan bingung. Datang ke Umi, saya mau jual rumah belakang rumah ibu. Yang mana ini? Berapa? 100.000. Umi telepon, ya berapa? Tawar 85. Dikasih Pak, dikasih. Jangankan 85 juta, 10.000 aja nggak punya duit saya. Waduh, ini ayam berani amat. Udah ceritanya. Tunggu seminggu, tunggu gua khotaman lagi. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lu percaya nggak sama gua tuh? Khotaman itu buat Tun beres ya Latif, cuma tolong kalau berdoa jangan digoyang-goyang, nggak bakal dikabulin. Ya Allah, dikasih nggak? Begini aja kadang-kadang diuji dulu, apalagi amin ya Allah, amin ya Allah, ya Allah, suami saya nakal benar, sama lu juga nakal. Awas Bapak, saya sering menyampaikan, tolong jangan dimodif. Anzil alaina maidatan minas samaa'i warzuqna ya Allah. Kata mereka, lu lagu lu, awas Bapak, yang biasa aja berarti Pak, nyantai. Nah gitu, perempuan boleh begini, perempuan boleh, perempuan mah, tapi jangan begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata malaikat, emang gua pikirin. Senyum Pak ya, sehat. Senyum itu sehat. Nah alhamdulillah Bapak kalian berdoa begitu ketawa ya senyum Pak. Alhamdulillah, yakin sehat. Syifa, obat dari Allah, sakit dari Allah, harus sehat. Harta yang paling mahal adalah kalbu kita ingat kepada. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah ya. Apa amin. Udah jam 12 coy, terusin. Tadi saya lemes habis salkin gini aja di atas gini. Gua mau ngomong apa, tapi saya Robi toh ke Abah bikin yang wah. Saya bukan pelawak Pak, tapi ini gua begini ketawa, gua bingung. 1 ditambah 1 salah 11. Nah ini berapa? Ini menjadi berapa? 11. Alhamdulillah. Ya udah, intinya jelas kita berbahagia. Ya, jadi manakiban itu adalah kesukaan Abah Bapak. Kesukaan Abah, mudah-mudahan kita continue Pak ya. Yang paling penting rumah kerangka kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita jadikan anak soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan ikhwan ahwat Thoriq yang ada di Palembang solid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena boleh. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf dan mohon doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.